Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1637. Chapter 1637, To breed only monsters, not ordinary people. Yi Zichen telah melihat 300 Meisha di langit saat dia masih mengantri di belakang. Untuk seorang anak, bahkan belum berusia 12 tahun, susunannya benar-benar memukau dan mencengangkan. Dia merasa di dalam hatinya bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Kemudian, dia melihat bahwa Meisha itu terbang ke sisi lain. Dia mendengar nama lain yang dia dengar sejak dia masih kecil. Dia juga telah mendengar tentang bencana besar yang menimpa tempat itu. Itu adalah Akademi Shrek. Saat itulah dia mengetahui bahwa akademi yang pernah menjadi akademi nomor 1 di benua itu telah dibuka kembali. Tampaknya akademi roh yang akan dia ikuti bersaing dengan akademi Shrek. Kemudian, dia mendengar suara dominan yang mengatakan, jangan melanggar wilayah udara Shrek. Setelah itu, segalanya menjadi kacau balau. Dia samar-samar bisa melihat pertempuran udara di kejauhan di sisi lain. Ada siaran langsung juga. Sama seperti Akademi Shrek yang mendorong layar besar, Akademi Roh telah melakukan hal yang sama. Mereka berdua memainkan siaran langsung dari pertempuran antara dua pihak. Yi Zichen adalah anak yang agak sombong. Dia telah disebut jenius sejak dia masih muda, jadi dia sangat percaya diri. Dalam pandangannya, dia sudah menjadi master jiwa dan dia akan segera menjadi Soul Grandmaster. Dia bisa dikatakan memiliki pijakan di dunia master jiwa. Apapun masalahnya, dia menemukan bahwa dia masih jauh dari bisa memahami dunia ini setelah menyaksikan pertempuran yang mendebarkan dan menakjubkan di layar. Baru kemudian dia menyadari bahwa master jiwa bisa menjadi begitu kuat. Ayah, Shrek luar biasa. Apakah Akademi Roh kalah? Yi Zichen bertanya pada ayahnya di sisinya. Ayah Yi Zichen berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Saya hanya seorang pedagang, jadi saya tidak begitu memahami hal-hal yang berhubungan dengan master jiwa ini. Guru Li, bagaimana menurutmu? Guru Li adalah seorang pria parubaya, dan matanya dipenuhi dengan kemegahan yang bersinar. Dia tersentak kagum dan berkata, bagaimanapun, Shrek tetaplah Shrek. Bahkan Shrek yang direkonstruksi begitu kuat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dapat menyaksikan pertempuran seperti itu dalam hidup saya. Sungguh disayangkan mereka tidak bertarung di babak final. Akademi Shrek telah mengadopsi seni perang tertinggi yaitu tidak pernah berperang untuk menang. Benar-benar mengesankan. Ada 5 limit Douluo di sana. Penasaran, ayah Yi Zichen bertanya, jadi limit Douluos adalah yang paling mengesankan, ya? Guru Li berkata sambil tersenyum pahit, apakah menurutmu orang yang bisa mengubah kota menjadi abu dalam sekejap itu mengesankan? Terus terang, saya sedang berpikir ulang sekarang. Haruskah kami mempertimbangkan untuk mengirim Zichen untuk mendaftar di Shrek? Lihatlah orang-orang yang mengantri untuk pendaftaran di belakang kita. Banyak dari mereka telah pindah ke sisi lain. Tampaknya ledakan besar tidak menghancurkan rahasia dan tradisi batin Shrek. Ayah Yi Zichen ragu-ragu sejenak dan berkata, menurutku itu bukan ide yang bagus. Akademi Roh menawarkan begitu banyak sumber daya. Selain itu, seharusnya tidak terlalu berbeda, bukan? Saya bukan orang yang mampu dan saya tidak mampu memenuhi kebutuhan Zichen. Saya hanya bisa berharap akademi akan menawarkan sumber daya dan persyaratan yang tepat untuk putra saya. Guru Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum pahit, saya kira itulah satu-satunya cara. Zichen sangat luar biasa. Saya percaya bahwa tidak banyak orang yang bisa menandinginya baik di Shrek atau Spirit Academy. Tidak akan terlalu berbeda baginya dimanapun dia berada. Hanya saja nama Shrek benar-benar sakral di hati para Soul Master. Mengobrol, giliran mereka akhirnya tiba. Ayah Guru Li dan Yi Zichen membawa Zichen saat mereka berjalan maju. Seorang pemuda mendekati mereka. Ayo, lakukan tes sederhana. Tolong ulurkan tanganmu. Yi Zichen mengulurkan tangan kanannya seperti yang diinstruksikan. Pemuda itu menyentuh pergelangan tangan Yi Zichen sejenak dan ekspresinya menunjukkan sedikit kejutan. Itu mengesankan. Kamu bisa pergi ke sana untuk tes berikutnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pintu cahaya yang berkilauan dengan cahaya berbentuk pusaran samar di sampingnya. Yi Zichen memandang pemuda di hadapannya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia tampan dengan kualitas es. Saudaraku, apakah kamu juga seorang master jiwa? Apa rankingmu?
Tanya Yi Zichen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan klannya dan datang ke pusat benua yang ramai. Sebagai seorang guru jiwa muda yang luar biasa, dia selalu berharap menemukan orang lain untuk dibandingkan dengannya. Selalu, dia merasa seperti dia yang terbaik dimanapun dia berada. Pemuda itu tersenyum. Di atas peringkat 80, kurasa. Yi Zichen membelalakkan matanya sekaligus. Di atas peringkat 80. Itu tidak mungkin. Apakah kamu begitu mengesankan? Pemuda itu berkata, adakah yang bisa memalsukan itu? Bekerja keras dan kamu bisa seperti ini juga di masa depan. Saat dia berbicara, ada kilatan cahaya di tubuhnya, dan cincin jiwanya muncul tanpa suara. Tidak ada aura yang kuat atau cara yang mengesankan, tapi itu adalah 8 cincin jiwa asli. Bagian yang paling mengesankan adalah cincin jiwa terakhir berwarna merah. Apakah itu cincin jiwa 100.000 tahun? Guru Li tidak bisa menahan napas karena takjub. Cahaya memudar saat cincin jiwa menghilang. Pemuda itu memberi isyarat agar mereka melanjutkan ke pintu cahaya di sisi lain. Meskipun minatnya terusik, Guru Li dengan tergesa-gesa mengendalikan dirinya dan memberi hormat kepada pemuda itu dengan hormat. Guru Li hanyalah penatua jiwa 4 cincin. Di hadapan Sol Douluo 8 cincin, dia merasa sangat rendah diri. Dia buru-buru menarik Yi Zichen. Anak laki-laki yang penasaran itu akan terus bertanya. Mereka dengan cepat berjalan menuju pintu yang bercahaya. Rahasia batin Spirit Academy benar-benar menakjubkan. Orang yang bertanggung jawab atas program pendaftaran sebenarnya adalah Sol Douluo 8 cincin. Selain itu, dia memiliki jiwa roh 100.000 tahun. Sepertinya mereka datang ke tempat yang tepat. Semuanya berubah menjadi ilusi begitu mereka melangkah ke pintu. Seolah-olah ruang sekitarnya sedang terdistorsi. Yi Zichen ingin berteriak karena terkejut, tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa bersuara. Untungnya, prosesnya tidak berlangsung lama. Di saat berikutnya, mereka tiba di daerah terpencil. Tempat itu tampak agak suram dan sunyi. Ada sebuah bangunan biasa yang menjulang di dekatnya. Itu dibangun dari kayu dan jerami. Sebuah tembok mengelilingi gedung dan ada sekelompok orang yang mengantri di depan. Yi Zichen mencoba untuk bergerak tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan mereka telah sampai di depan antrian. Ada seorang lelaki tua duduk di belakang meja yang diletakkan di sana. Dia bertanggung jawab atas pendaftaran dan tampak lamban dan malas. Pakaian yang dia kenakan bisa dengan sopan digambarkan sederhana. Dia tampak seperti penduduk desa tua yang bahkan tidak akan cocok dengan ayah Yi Zichen. Sementara itu, seorang pemuda datang untuk mendaftar di depan meja konsol. Orang tua itu berkata dengan lesu, biaya pendaftarannya adalah 10 koin jiwa emas. Silakan masukkan ke dalam kotak. Yi Zichen, ayah dan gurunya tidak bisa menahan perasaan tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata koin jiwa emas. Dari era apa dia berasal? Apakah mata uang ini masih digunakan? Orang-orang menggunakan mata uang kertas sekarang dan mereka dikenal sebagai koin federasi. Ayah pemuda itu buru-buru mengeluarkan 10 koin jiwa emas dan menempatkannya ke dalam kotak yang dibuat dengan memaku beberapa potong kayu menjadi satu. Ulurkan satu tangan. Pemuda itu mengulurkan tangannya di depan orang tua itu seperti yang diinstruksikan. Orang tua itu mencubit tangannya 2 kali sebelum dia menggelengkan kepalanya pada pemuda itu dan berkata, umurmu tidak cocok. Anda boleh pergi sekarang. Pemuda itu tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping untuk melihat ke arah ayahnya. Tidak banyak anak di atas 10 tahun yang setua Tang San. Ayah pemuda itu dengan tergesa-gesa tersenyum dan berkata, Guru, anak saya baru saja mencapai ulang tahun ke-13 baru-baru ini. Bisakah kamu melakukan sesuatu untuk membuat pengecualian untuknya? Orang tua itu berkata dengan sedikit tidak sabar, jangan menahan orang-orang di belakang. Apa kamu tidak tahu tentang peraturan akademi? Kami hanya menerima anak-anak di bawah 13 tahun di sini. Tanpa kecuali, kami tidak menerima siapapun yang berusia di atas 13 tahun. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah pemuda itu berkata, jadi, biaya pendaftaran kami. Orang tua itu berkata dengan tidak sopan, biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Mereka mengatakan bahwa setiap orang memiliki temperamen. Ayah pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan marah, kamu jelas mencoba menipu semua orang di sini. Kembalikan dana biaya pendaftaran kami atau kami tidak akan pergi. Kami tidak akan datang jika kami tahu bahwa yang disebut Akademi Shrek ini benar-benar sampah.
Orang tua itu meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mubai, seseorang ingin mengembalikan biaya pendaftaran. Tolong tangani ini." Siluet bergegas keluar dari tanah di sampingnya. "Tidak apa-apa jika Anda ingin mendapatkan pengembalian uang untuk biaya pendaftaran. Kami akan mengembalikan jumlah penuh jika Anda bisa mengalahkan saya." Pemuda yang muncul dari samping memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Rambutnya keemasan sementara auranya bersinar. Ciri khasnya adalah matanya memiliki banyak pupil. Dia tampaknya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Apapun masalahnya, Yi Zichen merasa malu pada dirinya sendiri di hadapan pemuda ini. Pemuda itu juga tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Ada kilatan cahaya di matanya. 2 cincin jiwa 100 tahun dan cincin jiwa 1000 tahun dilepaskan secara bersamaan. Aura yang kuat kemudian meledak dari tubuhnya. Ayah pemuda itu mengalami perubahan wajah yang drastis. "Ini hari sial kita," gumamnya sebelum menarik putranya dan pergi dengan langkah cepat. Pemuda tampan itu berjalan kembali ke samping dan duduk sekali lagi. Mata murid gandanya menyapu para pemuda dan orang tua yang mengantri untuk pendaftaran di belakang, menatap mereka dengan dingin. Niatnya untuk mengancam mereka sangat jelas. Stres yang dihasilkan dari 3 cincin jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Dia tampak seperti seorang pria kapak. Soul Land 3 Chapter 1638. Chapter 1638, The Memory That Makes One's Blood Boiled with Enthusiasm. Argumen itu berakhir di situ. Sepertiga orang yang mengantri segera pergi. Tidak ada yang mau mengeluarkan uang untuk apa-apa. Terlebih lagi, tampilan tempat ini benar-benar mengerikan. Pemuda lain datang ke hadapan orang tua itu untuk pendaftaran dengan kedua orang tuanya hadir. Dengan jaminan mutlak, ibunya menempatkan 10 koin jiwa emas ke dalam kotak kayu sementara pemuda itu mengulurkan tangannya dengan patuh. Orang tua itu mencubit tangannya dan mengalihkan mata kuningnya yang keruh untuk melirik bocah itu. Dia berkata, "Kamu baru berusia 12 tahun. Baik, tolong lepaskan jiwa bela diri Anda sehingga saya bisa melihatnya." Pemuda itu mengangguk, dan kekuatan jiwa hijau yang samar dilepaskan dari tubuhnya. Cincin jiwa kuning 100 tahun berdenyut ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya. Aura cincin jiwa jelas cukup kuat. Jiwa bela dirinya muncul. Itu adalah pohon anggur yang tebal dan panjang yang melingkari tubuhnya. Jiwa bela diri adalah sejenis tanaman merambat, jadi itu jelas merupakan jiwa bela diri tipe tumbuhan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu didiskualifikasi. Anda boleh pergi sekarang." Orang tua bocah itu terlihat sangat percaya diri di wajah mereka. Ekspresi mereka langsung membeku ketika mereka mendengar lelaki tua itu menyatakan bahwa anak mereka didiskualifikasi. Ibunya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Mengapa? Anak laki-laki saya adalah siswa terbaik di akademi dasarnya. Pernahkah Anda melihat cincin jiwa 100 tahunnya? Tidak banyak master jiwa yang memiliki cincin jiwa 100 tahun." Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Memiliki cincin jiwa 100 tahun sebagai cincin jiwa pertama seseorang cukup mengesankan. Namun, dia hanyalah orang biasa. Ayah pemuda itu mengerutkan kening dan berbicara, "Saya tidak mengerti apa yang Anda coba katakan di sini." Orang tua itu berdiri dari balik meja dengan sikap yang sedikit tidak sabar. Dia berbicara tidak hanya kepada orang tua pemuda yang berdiri di depannya, tetapi juga kepada semua orang yang mengantri di belakang untuk pendaftaran. "Kalian semua harus mengetahui peraturan Akademi Shrek sebelum datang untuk mendaftar di akademi kami. Jika Anda datang sebelum mempelajari peraturan, maka Anda di sini untuk membuang-buang biaya pendaftaran. Masih ada waktu untuk kembali sekarang. Tahukah kamu apa arti kata Shrek di Akademi Shrek?" Sebagian besar siswa dan orang tua yang mendaftar memiliki ekspresi bingung di wajah mereka setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh, "Shrek adalah sejenis monster. Itu adalah makhluk yang sangat aneh bahkan di antara makhluk jiwa. Arti dari Akademi Shrek kami adalah bahwa kami adalah Akademi Monster. Dengan kata lain, kami hanya membiarkan monster, bukan orang biasa." Siswa yang berusia di atas 13 tahun atau mereka yang memiliki kekuatan jiwa di bawah peringkat 21, tidak perlu membuang waktu Anda di sini. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, ayah Yi Zichen tetap bingung seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Yi Zichen dan Guru Li tercengang. Berkembang biak hanya monster, bukan orang biasa. Apakah dia baru saja menyebut tempat ini Akademi Shrek? Bagaimana Akademi Shrek bisa setua dan lusuh itu? Apa? Tempat macam apa ini? Mereka tidak mampu berbicara,
jadi mereka hanya bisa mengamati dari pinggir. Di sisi lain, lelaki tua itu bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Sementara itu, sinar merah tebal tiba-tiba keluar dari tubuh lelaki tua itu. Sebuah tongkat yang diukir dengan lurik padat dan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kanannya. Lebih mengesankan lagi, total 6 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Cahaya yang menyilaukan menarik semua mata padanya sekaligus. Dari 6 cincin jiwa, 1 berwarna putih, 1 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Dengan kata lain, ada 1 cincin jiwa 10 tahun, 1 cincin jiwa 100 tahun, 3 cincin jiwa 1000 tahun dan 1 cincin jiwa 10.000 tahun. Orang tua yang tampak seperti desa biasa ini sebenarnya adalah Feng Hao Douluo peringkat 60 Soul Emperor. Peringkat 60. Dia adalah Feng Hao Douluo peringkat 60. Bahkan di seluruh kekaisaran barat, master jiwa dari peringkat ini terlalu sedikit untuk dihitung. Orang tua itu membenturkan tongkat di tangannya ke tanah, melepaskan dengungan dalam yang menyebar ke sekitarnya. Hampir semua orang tersandung sesaat. Dia mengusir keluarga yang bingung dengan 3 orang di depannya. Lanjut. Seorang anak berusia 12 tahun yang kekuatan jiwanya setidaknya peringkat 20. Sama seperti orang tua itu, mungkin hanya monster yang bisa mencapai standar itu. Dalam sepersekian detik, hanya selusin siswa yang mendaftar tetap dalam antrian yang awalnya memiliki lebih dari 100 orang. Orang tua itu sepertinya tidak mempermasalahkan jumlah siswanya. Dia terus melakukan tugas pendaftarannya. Tampak jelas bahwa siswa yang tersisa yakin akan lulus penyaringan lelaki tua itu. Beberapa master jiwa muda berikutnya memiliki kekuatan jiwa yang melebihi peringkat 20 dan 2 cincin jiwa. Setelah membayar biaya pendaftaran 10 koin jiwa emas, lelaki tua itu memberitahu mereka bahwa mereka telah lulus ujian masuk babak pertama. Mereka dapat melanjutkan ke ujian putaran kedua di akademi, tetapi orang tua mereka tidak diizinkan untuk menemani mereka ke akademi. Akademi ini terlihat cukup menarik, bukan? Terutama ketika gurunya menyebutkan moto, "Breed only monster, not ordinary people." Itu sangat keren. Suara yang menyenangkan tiba-tiba menarik perhatian Yi Zichen. Dia mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa suara itu berasal dari seorang gadis muda yang cantik dengan mata cerah dan seringai menawan. Dia tampak hampir seumuran dengannya. Rambut panjangnya diikat menjadi kepang kalajengking yang rapi. Dia sedang mengobrol dengan seorang pria muda di sisinya dengan senyum manis di wajahnya. Pria muda itu tidak terlalu tampan. Dia sedikit kurang tampan daripada penatua jiwa 3 cincin dari sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Beberapa kualitas yang tak terlukiskan. Yi Zichen hanya bisa mendengarnya berkata pada gadis muda itu, "Jadi kamu tidak akan meragukan nasihat guru lagi sekarang, kan? Akademi Slack benar-benar luar biasa." Penatua jiwa yang duduk di kursi juga memperhatikan kehadiran mereka. Wajah dinginnya berubah menjadi seutas senyum. Dia mengangguk ke arah mereka dan menunjuk ke lelaki tua itu sebelum merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Tampak jelas bahwa dia mencoba memberitahu mereka bahwa mereka perlu bergantung pada diri mereka sendiri untuk pendaftaran dan dia tidak dapat membantu bahkan jika dia menginginkannya. Yi Zichen segera menyadari bahwa mereka berkenalan. Tiba-tiba, hembusan napas pelan menarik perhatian Yi Zichen. Orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran memiliki ekspresi yang merupakan kombinasi dari keterkejutan dan kebingungan. Gadis muda yang berdiri di depannya menarik kembali tangannya yang terulur. Gadis muda itu tidak ditemani oleh orang tuanya. Seorang diri, dia mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampil rapi dan rapi. Rambutnya dibob rapi, dan dia setengah kepala lebih pendek dari gadis muda dengan kepang kalajengking. Karena dia berdiri di belakangnya, Yi Zichen tidak bisa melihat wajahnya. Namun, dilihat dari kulit di belakang lehernya, dia dapat melihat bahwa dia memiliki kulit yang sangat bersih dan cerah. "Bisakah Anda memberitahu saya jika saya telah lulus tes penyaringan?" Suara gadis muda itu terdengar manis, menyenangkan dan tidak mengancam, tapi lembut dan tidak jelas. Ekspresi heran lelaki tua itu memudar secara bertahap. Dia berkata dengan cemberut, "Apakah keluargamu tahu bahwa kamu ada di sini?" Gadis muda itu tidak langsung menjawab pertanyaannya tetapi menjawab sambil tersenyum, "Saya pikir tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Selama saya memenuhi persyaratan akademi, tidak ada alasan Anda tidak menerima saya, kan?" Orang tua itu sepertinya ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia melambaikan tangannya ke arah pemuda dengan banyak murid. "Bawa dia ke akademi," katanya. Pemuda itu menarik kembali tatapan anehnya dan mendapatkan kembali ekspresi dinginnya yang biasa.
Dia membawa gadis muda itu saat mereka masuk ke akademi. Siswa yang tersisa segera lulus ujian putaran pertama oleh orang tua itu. Akhirnya giliran pemuda dan gadis yang mengobrol tadi. Pemuda dengan murid ganda telah kembali ke sisi lelaki tua itu setelah mengawal beberapa siswa lainnya. Yi Zichen tiba-tiba menemukan bahwa pandangan pemuda itu telah berubah. Dia menatap lurus ke belakang antrian seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Gadis dengan kepang kalajengking dan anak laki-laki di sisinya berbalik dan melihat secara naluriah. Meskipun mereka belum kehilangan ketenangan mereka seperti yang dilakukan oleh remaja murid ganda, mereka masih tertegun sejenak. Hanya satu siswa yang mendaftar yang tersisa di belakang mereka berdua. Terlebih lagi, sepertinya siswa itu baru saja tiba. Itu adalah gadis yang tampak sedikit lebih muda dari wanita muda dengan jalinan kalajengking. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar di punggungnya, dan wajahnya sedikit menunduk. Tingginya hampir sama dengan gadis muda dengan gaun putih sebelumnya dan kulitnya juga hampir sama cantiknya. Namun, gadis muda ini merasa luar biasa. Sosoknya yang berkembang dengan baik tampak agak tidak biasa untuk usianya. Tanpa melihat wajahnya, orang mungkin salah mengira dia sebagai wanita dewasa, terutama dengan payut astri-seranya yang menggairahkan yang akan menarik perhatian setiap pria. Dia memiliki tubuh wanita dewasa, tetapi wajah anak-anak. Bertentangan dengan lekuk tubuhnya yang membara, ekspresi wajah gadis muda itu sangat dingin dan tenang. Itu adalah embun beku yang datang dari lubuk hatinya, dingin yang paling murni. Mata hitamnya bahkan tidak membawa sedikit pun vitalitas yang kontras dengan fitur wajahnya yang indah. Anggota tubuhnya panjang, ramping dan proporsional. Lengannya menggantung secara alami di sisi tubuhnya. Sulit untuk membiasakan diri dengan hawa dingin seperti kematian yang datang dari tubuhnya. Apakah kalian berdua akan mendaftar? Jangan memblokir jalan jika Anda tidak ingin mendaftar. Suara lelaki tua itu menyentak gadis dengan jalinan dan pemuda di sisinya kembali ke kenyataan. Keduanya berjalan ke depan dengan tergesa-gesa. Kami akan mendaftar bersama. Pemuda itu menempatkan 20 koin jiwa emas yang telah dia persiapkan sebelumnya ke dalam kotak kayu. Dia bergabung dengan gadis muda itu saat mereka mengulurkan tangan. Orang tua itu mencubit tangan gadis muda kalajengking itu dan mengangguk. Dia berkata, "Kamu cukup umur." Ketika dia memindahkan tangannya ke tangan pemuda itu, dia tidak bisa menahan nafas lembut seperti sebelumnya. Orang tua itu mencubit tangan pemuda itu beberapa kali lagi seolah-olah dia menolak untuk mempercayai apa yang dia temukan. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi aneh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pemuda itu dan berkata, "Apakah kamu telah mempraktikkan beberapa keterampilan jiwa?" Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Ya." Orang tua itu mengerutkan kening. "Angkat betismu." Soul Land 3 Chapter 1639. Chapter 1639, Leads to Your Dream. Pemuda itu mengangkat betisnya dan meletakkannya di atas meja seperti yang diinstruksikan. Orang tua itu menjepit betisnya melalui celananya beberapa kali. Dia mengangguk pada anak laki-laki itu dan berkata, "Pertumbuhan ototmu cukup mengesankan dan usia tulangmu sudah sesuai. Baiklah, kalian berdua, tolong lepaskan jiwa bela dirimu." Mereka saling bertatapan dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwa di tubuh mereka secara bersamaan. 2 cincin jiwa, 1 biru dan 1 merah, naik bersamaan. 2 cincin jiwa 100 tahun berputar di sekitar tubuh mereka. Telinga kelinci muncul dari kepalanya sementara bulu putih halus muncul di tangan gadis muda itu. Sosoknya tumbuh lebih tinggi dan lebih ramping juga. Di sisi lain, rumput blue silver yang tampak paling biasa tumbuh dari telapak tangan pemuda. Rerumputan dengan cepat tumbuh menjadi tanaman merambat mengikuti infus kekuatan cincin jiwanya. Orang tua itu hanya melihat Xiao Wu dengan santai sebelum tatapannya mendarat di Tangshan. Itu sebenarnya blue silver grass. Jadi rumput blue silver tumbuh begitu cepat, ya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Guru, saya pikir akademi Anda di sini hanya menghasilkan monster. Apakah saya dianggap monster?" Orang tua itu tersenyum tipis yang jarang terlihat. "Kamu benar-benar monster kecil. Mubai, bawa mereka ke akademi." Tentu. Adegan akhirnya membeku pada saat ini. Kata-kata emas yang mempesona muncul di atas kepala kelompok pemuda itu. 2 nama muncul di atas kepala anak laki-laki dan perempuan yang baru saja lulus wawancara. Mereka adalah Tangshan dan Xiao Wu. Sementara itu, nama di atas pemuda dengan murid ganda itu adalah Mubai. Di atas kepala gadis muda di belakang mereka adalah Su King.
Itu adalah generasi pertama dari 7 monster Shrek dan pendiri Sekte Tang. Pikiran itu muncul di benak Yi Zichen dan Guru Li pada saat yang bersamaan. Siapa yang tidak tahu cerita Akademi Shrek dan legenda Tang San, pendiri Sekte Tang? Mungkinkah adegan tersebut menampilkan apa yang terjadi ketika Akademi Shrek pertama kali didirikan? Ada kilatan cahaya. Lingkungan mereka yang terdistorsi berubah, dan pemandangan baru muncul di depan mata mereka. Mereka melihat Tang San, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuqing, gadis muda yang mengantri untuk pendaftaran di awal, dan juga seorang pemuda dengan mata dan kumis berbentuk bunga. Mereka sedang jogging dan setiap orang sepertinya bekerja keras. Orang yang berlari di belakang adalah seorang pemuda gemuk yang tampak depresi. Tidak perlu Yi Zichen bertanya karena dia tahu bahwa ini tidak lain adalah Shrek Seven Monsters yang asli. Mereka adalah Dai Mubai macan putih mata jahat, paman sosis besar Oscar, 1000 tangan Douluo Tang San, api jahat Phoenix Ma Hongjun, kelinci iblis tulang lunak Xiao Wu, 7 harta karun ubin mengkilap Ning Rongrong dan musang neraka Zhu Zuqing. Jangankan Yi Zichen, bahkan Guru Li merasa darahnya mendidih dengan antusias saat melihat 7 orang ini. Dia merasa seperti sedang terbawa suasana. Itu mereka. Gambar yang bersinar berubah ketika berbagai cerita menarik muncul di depan mata mereka. Mereka menyaksikan ketujuh orang ini tumbuh dari hari ke hari, menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka menyaksikan ketika ketujuh dari mereka berpartisipasi dalam kompetisi dan mengalahkan lawan yang kuat dalam pertempuran. Mereka mengandalkan kerja sama dan kerja tim untuk mencapai final. Saat mereka dihadapkan oleh musuh yang kuat yang kemampuannya jauh melebihi kemampuan mereka, mereka tidak meninggalkan satu sama lain atau menyerah. Mereka menggunakan kemauan tak tertandingi mereka untuk mengalahkan pasukan Master Jiwa dari War God Hall pada akhirnya. Mereka telah menjadi juara, tetapi identitas Xiao Wu akhirnya terungkap pada saat itu juga. Adegan terakhir adalah pertempuran dua dewa antara Tang San dan Xiao Wu melawan dua dewa. Mereka bertarung dan mengalahkan tim tangguh dari Master Bibidong Hall War God Hall dan God of Angel Qian Renshui. Pada titik ini, Yi Zichen sudah meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San dan tidak akan melupakan semua yang dilakukan Tang San untuk membangkitkan Xiao Wu. Adegan itu berubah lagi. Yi Zichen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang akhirnya tiba di aula yang luas. Siluet berjalan menuju mereka dari dalam. Saat mendekati mereka, ia mulai berbicara. Tradisi Shrek dibangun oleh kerja keras dan upaya masyarakat dari generasi ke generasi. 20.000 tahun kemuliaan dan kecemerlangan Shrek perlu dijaga dari generasi ke generasi monster kecil. Yi Zichen, jika Anda bersedia menjadi anggota Shrek, harap berikan keberanian terbesar Anda dan ambil bagian dalam ujian Akademi Shrek. Ya, saya lakukan. Yi Zichen memanggil dengan keras secara naluriah. Dia baru menyadari pada saat ini bahwa dia akhirnya bisa berjalan dan berbicara lagi. Siluet itu akhirnya menjadi jernih. Itu adalah pria dengan rambut biru panjang yang tergantung longgar di bahunya dengan trisula emas di tangannya. Wajah tampannya berubah menjadi senyuman tipis. Dia mengangkat trisula dan menunjuk ke pintu cahaya di belakangnya. Ini adalah jalan menuju Shrek, jalan menuju impian Anda dan juga jalur menuju dunia yang Anda dambakan. Maju terus. Gunakan kemauan Anda, kemampuan Anda dan tekad Anda untuk berjalan di jalan yang Anda miliki. Saya harap Anda bisa menjadi salah satu anggota Shrek dan menjadi monster kecil yang baru. Terima kasih, Senior Tang San. Yi Zichen membungkuk hormat. Dia membungkuk begitu rendah hingga kepalanya hampir menyentuh lututnya. Ketika dia menonton adegan itu sebelumnya, dia melihat lebih dari sekedar kekuatan generasi pertama dari 7 monster Shrek. Dia juga telah melihat proses pertumbuhan mereka, semangat pengorbanan diri mereka yang tak kenal takut dan segala macam hal yang mereka lakukan untuk benua itu. Darah pemuda mana yang tidak akan mendidih dengan antusiasme yang benar. Pada saat yang tepat ini, hanya ada satu pikiran di benak Yi Zichen. Dia akan mencoba yang terbaik untuk diterima di Shrek dan menjadi bagian dari akademi yang gemilang ini. Dia ingin menjadi anggota Akademi Shrek dan memberikan kontribusinya sendiri untuk kemuliaannya. Mereka bertiga berjalan menuju pintu. Ada kilatan cahaya dan mereka menghilang di ujung jalan. Tang San menatap sosok mereka yang pergi sampai mereka menghilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, yang lainnya. Anugerah alami dari para pria muda akhir-akhir ini cukup mengesankan. Bayangannya mulai berkilauan dan kabur. Ketika kekaburan menghilang, dia kembali ke penampilan tuanya.
Dia benar-benar Old Demon Blight. Setiap tahun di Akademi Shrek, ujian masuk tidak pernah berjalan persis sama. Secara historis, memang selalu demikian. Paling banyak, ada beberapa kejadian dengan situasi yang agak mirip dengan hanya perbedaan kecil. Namun demikian, tidak mungkin situasi yang persis sama terjadi, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka uji. Karena kasus-kasus seperti Douluo Yuntian Heng yang haus darah di masa lalu, Akademi Shrek akan menguji kualitas dan potensi dasar siswa. Yang paling krusial adalah disposisi siswa. Mereka akan menguji apakah kemauan siswa cukup kuat dan apakah mereka memprioritaskan kebaikan. Ini semua adalah kualitas yang sangat penting. Shrek membudidayakan master jiwa menjadi orang-orang sukses. Ini tidak hanya berarti bahwa mereka memiliki basis kultivasi yang mengesankan, tetapi juga memiliki moral yang baik. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak Feng Hao Douluo yang datang untuk membantu ketika Akademi Shrek sedang dibangun kembali? Jika hanya untuk reputasi dan keuntungan, Akademi Shrek tidak akan pernah bisa berdiri tegak di benua itu selama 20.000 tahun. Orang-orang yang bertanggung jawab atas ujian masuk adalah mantan murid pelataran inti Shrek dan juga para guru yang baru diangkat. Itu adalah program pendaftaran pertama setelah rekonstruksi, jadi seluruh fakultas Shrek dimobilisasi untuk acara tersebut. Usai rekonstruksi, Shrek juga mengundang beberapa alumninya untuk menjadi guru. Banyak orang datang setelah seleksi. Ada total 51 guru di Akademi Shrek termasuk 19 guru pelataran inti. Ada juga 46 asisten pengajar. Orang harus tahu bahwa itu adalah proses yang sangat sulit bagi siapapun untuk memenuhi syarat sebagai guru di Akademi Shrek. Itu seperti di masa lalu dan masih sama pada saat ini. Tradisi tidak akan pernah rusak. Ketua pelataran luar adalah Wu Zhangkong sementara Long Yeiwei menjabat sebagai ketua pelataran dalam. Lan Muzi dan Tang Yinmeng adalah wakil presiden. Setelah seluruh infrastruktur akademi selesai, masih merupakan tugas yang sulit untuk memulihkan rahasia batin yang pernah dimiliki Shrek. Dari 51 guru, Master Pavilion Dewa Laut Tang Wulin juga mengajar di akademi. Dia bertanggung jawab atas kursus tempat subprofesi yang secara khusus dibuka oleh akademi. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki otoritas absolut di bidang ini sebagai pengrajin ilahi. Pentingnya seorang pengrajin dewa telah sepenuhnya ditampilkan selama pertempuran dengan Akademi Roh. Seandainya bukan karena pemurnian surgawi, akan menjadi tugas yang lebih sulit bagi Shrek untuk mencapai kemenangan dalam kompetisi. Aspek paling menakutkan dari limit Douluo, tanpa diragukan lagi, adalah kemampuan bertarungnya. Meski begitu, limit Douluo akan menjadi lebih menakutkan jika dia adalah pemilik dari armor tempur 4 kata. Bahkan Shrek Seven Monsters memiliki 1 atau 2 bagian dari baju perang 4 kata pada saat ini. Adakah yang bisa menyangkal bahwa anggota limit Douluo lainnya di Akademi Shrek dilengkapi dengan baju perang 4 kata yang lengkap? Qiangu Dongfeng membuat keputusan untuk mundur tanpa ragu sedikit pun. Faktor yang paling krusial adalah dia khawatir tentang bertarung melawan 4 limit Douluo yang dibalut armor pertempuran 4 kata. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Dengan penambahan 2 limit Douluo dari Sekte Tang yang tidak ada, kekuatan tempur inti Shrek dan Sekte Tang sudah terlalu menakutkan. Saat ini, tidak ada faksi lain yang bisa menandingi itu. Kekuatan tempur tertinggi seperti ini bahkan melampaui apa yang dimiliki Akademi Shrek sebelum kehancurannya. Salah satu alasan Shrek begitu mengagumkan sebelumnya adalah kemampuan keseluruhan mereka yang kuat. Mereka memiliki jumlah judul Douluos dan Hyper Douluos tertinggi dari semua organisasi di benua itu. Mereka bahkan memiliki orang nomor 1 di benua itu, Atlas Douluo Yunming, yang mengawasi akademi. Yunming adalah pria yang tidak bisa disaingi orang lain di generasinya. Dia berdiri di puncak piramida Quasi Gods. Soul Land 3 Chapter 1640. Chapter 1640, Mission Accomplished. Kalau bukan karena Yunming, kekuatan dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer akan cukup untuk menghancurkan semua tempat perlindungan di Shrek. Yunming sendiri telah menanggung hampir setengah dari kekuatan ledakan saat itu. Jika dia ingin pergi pada saat itu, tidak ada orang lain yang mampu menghentikannya. Namun, dia tidak bisa karena dia adalah Master Pavilion Dewa Laut. Dia adalah pelindung Akademi Shrek. Kultus Roh Kudus mengetahui hal ini dan memilih untuk memanfaatkannya ketika mereka menyerang. Tujuan mereka adalah memasang jebakan maut bagi orang nomor 1 di benua itu. Dalam keadaan seperti itu, jiwa Yunming masih bertahan dan melekat pada jiwa bela dirinya untuk mencegah kehancuran. Ini adalah tindakan seorang pria yang hampir menjadi keajaiban ilahi.
Wu Zhangkong tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Akademi Roh karena dia masih harus melakukan ujian masuk untuk semua Akademi Shrek. Dia terus-menerus mengawasi dan berjalan-jalan di sekitar arena satu demi satu. Ia mengamati perkembangan pemeriksaan dan mengumpulkan data dari masing-masing segmen. Guru Wu, ringkasan data untuk ronde ke-8 ada di sini. Mahasiswa baru tahun ini cukup mengesankan. Lebih dari 60% siswa telah lulus tes mental dan spiritual. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok kami. Karena tidak percaya, Luo Guixing memberikan ringkasan data di tangannya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong melihat-lihat setelah menerima lembaran itu. Dia mengangguk sedikit. Ada alasan untuk itu. Mereka telah mengalami pembaptisan rohani yang penting sebelumnya. Hasilnya, mereka mendapat manfaat dari pengalaman dalam pemeriksaan. Hehehehe. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar tawa yang bisa membuat punggung merinding. Ini mengejutkan Luo Guixing dan orang itu datang dari belakang Wu Zhangkong hampir secara instan. Suara itu terdengar sangat familiar baginya. Memang, itu meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam ingatannya. Tentu saja, itu pasti bukan kenangan yang bagus. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi dalam kehidupan ini. Senyum hangat yang menyenangkan muncul di wajah Old Demon Grid. Dia bertatap muka dengan Wu Zhangkong dan bertanya, apa pendapatmu tentang kelas pendidikan ideologi kita? Wu Zhangkong membungkuk memberi hormat kepada Old Demon Grid. Meskipun ekspresi wajahnya tetap dingin seperti biasanya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh dari lubuk hatinya, ini sangat efektif. Saya pikir kita harus mempertahankan ini sebagai bagian dari semua ujian masuk di masa depan. Ini akan membantu memperkuat kemauan siswa ketika memasuki Shrek lebih jauh. Old Demon Grid tertawa terbahak-bahak. Kami tidak menciptakan mimpi karena kami hanya pembawa sejarah. Menurut saya ini juga sangat efektif. Kami tidak akan pernah mencuci otak orang lain, tetapi kami dapat merangsang antusiasme orang muda yang benar. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada legenda generasi asli Shrek Seven Monsters di awal. Luo Guixing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tua keserakahan. Mengapa kita tidak menerima pengalaman seperti ini saat kita berada di Pulau Iblis? Itu tidak adil. Ketika dia mengingat semua yang dia alami saat itu, dia masih diliputi ketakutan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa dia diubah menjadi seorang wanita dan terjebak di sebuah ruangan bersama Su Yucheng. Dia bahkan dibius pada saat itu. Pada titik itu, satu-satunya keinginannya adalah kematian, meski itu hanya ilusi. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kondisi mentalnya telah meningkat sangat cepat setelah mengalami cobaan seperti itu. Setidaknya, dia menemukan bahwa dia mengalami lebih sedikit emosi negatif. Dia tidak akan mudah cemburu lagi dan dia adalah orang yang lebih bertekad. Tentu saja, dia tidak akan pernah setuju untuk mengalami kejadian itu lagi bahkan jika dia diminta melakukannya 10.000 kali. Hingga hari itu, dia jarang berbicara dengan Su Yucheng. Mereka biasanya menjauh satu sama lain. Sebaliknya, situasi orang lain masih sedikit lebih baik dari mereka. Dia, bersama dengan Su Yucheng, Wu Shiduo, Yang Nianxia dan Zheng Yiran, pergi ke Pulau Iblis bersama beberapa tahun yang lalu. Ada dua siswa lain yang bergabung dengan mereka. Secara relatif, Yang Nianxia dan Zheng Yiran dianggap paling beruntung. Keduanya benar-benar telah mengembangkan perasaan satu sama lain selama 7 kejahatan dan penyiksaan iblis tua. Akhirnya, mereka menjadi pasangan. Tentu saja, mereka juga punya masalah. Misalnya, kontrol ketat Zheng Yiran atas Yang Nianxia benar-benar tak tertandingi. Yang Nianxia tidak berani memberontak karena takut dia akan diracun sampai mati oleh Zheng Yiran jika dia tidak berhati-hati. Sekumpulan siswa mereka drawingkan Zheng Yiran sebagai senjata pemusnah massal. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya, racun mematikan Zheng Yiran adalah sesuatu yang tidak akan ada yang mau melawan dengan sukarela. Old Demon Grid menatap Luo Guixin. Bisakah kami melakukan hal yang sama kepada Anda semua pada saat itu? Banyak dari kalian yang telah berkultivasi di akademi selama bertahun-tahun. Bagaimana pelatihan bisa efektif tanpa memberikan pengobatan yang putus asa? Anda semua tidak perlu dipenuhi dengan antusiasme yang benar. Yang Anda butuhkan adalah pemolesan yang bagus. Pemolesan dan penyempurnaan menyeluruh. Biar kupikir. Saya ingat Anda memiliki pengalaman yang sangat menarik pada saat itu. Kamu cukup cantik setelah berubah menjadi seorang gadis. Anda memiliki kulit yang agak bagus. Saya terutama ingat saat Anda menjerit ketakutan, hehe. Cukup, Luo Guixin berteriak keras lalu berbalik untuk melarikan diri.
Old Demon Green terkikik saat dia melihat Luo Guixing melarikan diri ketakutan. Kondisi mentalmu masih membutuhkan pelatihan lagi, Anda masih belum belajar untuk tetap tenang saat menghadapi bencana. Zhangkong kecil, biarkan aku memikirkanmu saat itu. Tetua, saya masih harus melanjutkan pengawasan. Sampai jumpa lagi. Dengan goyangan tubuhnya, Wu Zhangkong berubah menjadi kabut beku dan menghilang. Old Demon Green terkekeh. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan santai berjalan menuju bagian dalam akademi. Tubuhnya memudar secara bertahap saat dia masih bergumam pada dirinya sendiri, sungguh perasaan yang luar biasa bisa kembali ke akademi. Ini berbeda dari akademi di masa lalu, tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak akan pernah berubah menjadi iblis tua kesepian di sini. Luar biasa, luar biasa. Lebih dekat ke Akademi Roh, Xie menatap antrian menunggu untuk mendaftar. Dia berkata kepada Yue Zhengyu di sisinya, itu saja, kan? Kita harus meninggalkan beberapa untuk mereka juga. Bagaimana jika tidak ada lagi bibit bagus yang tersisa? Yue Zhengyu berkata, apakah kamu bahkan manusia? Hanya tersisa 5 orang di belakang. Anda masih suka mengatakan omong kosong ini, bahkan ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk. Sangat tidak profesional. Xie memutar matanya. Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yue Zhengyu berbicara dengan cara yang mengesankan, kami akan menyaring kelima orang itu juga, tentu saja. Kami tidak akan membiarkan satu pun lolos. Bagaimana kita bisa meninggalkan sedikit pun kesempatan untuk pihak lawan? Xie berbicara dengan sikap tidak menyenangkan, kamu bahkan bukan manusia biasa, tapi aku setuju denganmu. Keduanya menyaring 5 siswa terakhir yang mendaftar sambil cekikikan. Benar-benar ada seorang gadis muda yang memenuhi persyaratan mereka, jadi dia dikirim melalui pintu cahaya. Senior, itu saja. Yue Zhengyu membungkuk memberi hormat ke arah pintu cahaya. Dia melakukannya dengan cara yang paling hormat. Hehehe, masuklah. Ayo pergi. Sosok menggairahkan Old Demon Les berjalan keluar dari pintu cahaya dan membuat gerakan mengundang ke arah mereka. Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Keduanya mengatupkan gigi dan berjalan ke pintu seolah-olah mereka menghadapi kematian tanpa penyesalan. Old Demon Slot muncul entah dari mana dan melambaikan tangannya ke tanda yang dipasang di atas pintu. Tanda besar yang ditempatkan di luar Akademi Roh sepanjang hari telah lenyap tanpa suara. Pintu bercahaya telah menghilang juga. Di dalam ruang meditasi Akademi Roh, Han Tianyi sedang duduk bersila sambil bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, dari mana datangnya fluktuasi spiritual yang begitu kuat. Sepertinya dari arah pintu utama kita. Dia memadatkan semangatnya untuk mendeteksi fluktuasi, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Itu aneh. Mengapa tiba-tiba ada aliran fluktuasi spiritual yang begitu kuat? Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa Han Tianyi ini adalah pria dengan jiwa bela diri otak yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa dan kemampuan yang sangat tangguh. Di kamar presiden. Bagaimana semuanya dengan program pendaftaran hari ini? Tanya Qiangu Dongfeng ke Qiangu Zhangting saat dia berkunjung secara pribadi. Qiangu Zhangting menjawab, kakek, kami belum menyelesaikan tabulasi data keseluruhan saat ini. Namun, dilihat dari jumlah registrasinya, kami tidak jauh dari Akademi Shrek. Faktanya, kami bahkan sedikit lebih tinggi secara keseluruhan. Meskipun cukup banyak orang yang pergi pada sore hari, kami tampil sama baiknya dengan jumlah total siswa yang diterima. Qiangu Dongfeng mengangguk dan berkata, meskipun upaya kami kali ini tidak dianggap sangat berhasil, kami masih berhasil menarik cukup banyak siswa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Akademi Shrek telah menemukan cara untuk mengumpulkan begitu banyak Feng Hao Dou Luo. Itu akan menjadi masalah besar di masa depan. There are